Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Baik, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat? Hari baiklah. Semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan. Apalagi sekarang kita dalam keadaan bulan suci Ramadan ya. Kita harus tetap semangat. Tentu harus tetap jaga kesehatan juga. Amal ibadah kita harus tetap kita tingkatkan. Gimana? Sepakat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk kelas pemimpin doa. Marilah kita bersama-sama untuk membaca doa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baik, sekarang kata pembelajaran itu berasal dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Belajar ini adalah proses, ya, proses untuk belajar. Mengajar, sedangkan kata mengajar dalam suatu transfer ilmu pengetahuan dari guru dan ke murid, itu adalah mengajar. Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam satu proses belajar. Itu adalah pengertian pembelajaran. Yang kedua, pengertian akidah. Jadi akidah itu artinya keyakinan, artinya ikatan antara seorang hamba dengan Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian akhlak. Akhlak artinya tingkah laku, perangai, perbuatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Itu adalah akhlak. Yang terakhir yaitu madrasah. Madrasah itu artinya tempat kita untuk belajar. Dalam negara Indonesia, madrasah itu berada di naungan negara Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu kalau madrasah. Di mana tujuan akidah ialah pemberian pemahaman dan pengetahuan untuk menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akidah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu akhlak, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari akhlak. Di mana akidah dan akhlak ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu akidah. Akidah harus ada pada diri setiap manusia, pada diri setiap hambanya. Begitu juga dengan akhlak. Kita harus bisa bersikap baik kepada orang lain dan menghindari bersikap buruk kepada orang lain. Di mana dalam ruang lingkup akhlak itu ada 4. Yang pertama, akhlak pada Tuhan, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk akhlak kita kepada Allah? Itu dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu melakukan kewajiban yang baik dan menghindari perlakuan yang buruk. Itu contoh, kita harus mengerjakan sholat, mengerjakan zikir itu perintah amar ma'ruf. Sedangkan yang kita harus menghindari perintah-perintah yang buruk, itu namanya nahi munkar, menghindari dari perintah yang buruk seperti mencuri. Yang kedua, akhlak terhadap diri kita sendiri. Jadi akhlak terhadap diri kita sendiri, kita harus menjaga diri dari kebodohan. Jadi kita tidak boleh melakukan kita kebodohan, maka dari itu kita harus belajar. Jadi kita harus belajar. Yang ketiga, akhlak pada orang lain. Jadi kita harus bersikap pada orang lain itu yang baik, tidak bersikap hal yang buruk pada orang lain. Seperti kita harus bisa menghargai orang lain, baru kita bisa dihargai. Kita harus menghormati orang lain. Itu merupakan dari akhlak pada orang lain. Yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Jadi
akhlak terhadap lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus melestarikan lingkungan dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Macam-macam akhlak. Akhlak itu ada dua kan? Ada yang tahu? Akhlak terpuji, akhlak tercela. Itu akhlak ada dua. Di mana akhlak terpuji ini adalah yang baik, adalah tingkah laku yang baik, adalah perangai yang baik. Contoh sabar, syukur. Sedangkan akhlak yang tercela yaitu akhlak yang tidak baik yang harus kita hindari, seperti sombong, riya. Nah, baik ya Nana. Sekarang ini yang terakhir itu penerapan alat peraga dalam pengertian pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Ini ada yang tahu ini apa? Ini boneka manusia, kita simbolkan sebagai manusia. Yang kedua, ada tali, kita simbolkan sebagai pengikat, ikatan. Yang terakhir ada Ka'bah, kita simbolkan sebagai Allah. Ini gampang penerapan. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh penggunaan alat peraga dalam pembelajaran akidah. Jadi Ka'bah kita simbolkan sebagai Allah, tali kita simbolkan sebagai ikatan, dan boneka manusia ini kita simbolkan sebagai manusia. Artinya akidah itu adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, ini contoh penerapannya. Gimana? Dalam ikatan ini kita harus kuat, tidak boleh terputus ikatan ini, karena akan menjauhkan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari itu dalam akidah kita harus memiliki keyakinan yang kuat pada Allah. Tidak boleh kita putus akidah kita. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La na'budu illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Dan janganlah menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat-kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada setiap manusia. Yang kedua, penerapannya dalam akhlak. Ini merupakan salah satu contoh akhlak terpuji, yaitu bersedekah. Jadi kita tuh harus bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, seperti orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Maka ini merupakan salah satu bentuk kita yang harus kita tiru, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Ini harus menjadi pedoman kita bahwa akidah kita harus kuat dan kita harus melakukan perbuatan yang baik, perilaku yang terpuji kepada orang lain. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.